Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di sepelangkah kehidupan. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana wahyu pertama diturunkan? Bagaimana detik-detik langit dan bumi bersatu dalam peristiwa luar biasa yang mengubah sejarah manusia? Malam itu, di sebuah gua sunyi, seorang pria terpilih menerima pesan dari Sang Pencipta. Ini bukan sekadar kisah, ini adalah awal dari petunjuk yang akan menerangi dunia. Inilah peristiwa agung di mana kisah turunnya Al-Quran ke bumi. Bayangkan malam yang sunyi di sebuah kota tua yang dikelilingi padang pasir luas. Udara dingin mengalir pelan di antara bebatuan, sementara di langit, bintang-bintang bertaburan seperti lentera yang menggantung di kegelapan. Di kejauhan, suara unta sesekali terdengar. Penduduk Mekah telah terlelap dalam tidur mereka. Tetapi di balik keheningan malam itu, ada seseorang yang tidak tidur. Ia seorang pria yang sering menyendiri, jauh dari hiruk-pikuk dunia, mencari jawaban atas pertanyaan yang terus bergema dalam hatinya. Ia tidak seperti orang-orang di sekelilingnya yang sibuk dengan perdagangan dan kekuasaan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang dicarinya. Ia haus akan kebenaran. Ia haus akan cahaya di tengah kegelapan moral yang menyelimuti kaumnya. Malam itu angin berhembus pelan di sekitar Gua Hira, tempat ia duduk sendiri dalam keheningan. Tangannya menggenggam lutut, pandangannya kosong menatap kegelapan gua. Ia telah terbiasa dengan kesendirian ini, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dadanya terasa sesak, seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Dan bukan hanya hidupnya, tapi seluruh dunia. Malam yang tampak biasa itu ternyata adalah malam yang akan dicatat dalam sejarah sebagai awal dari wahyu terakhir yang diturunkan ke bumi. Malam yang akan mengubah pria sederhana menjadi pembawa risalah terbesar sepanjang zaman. Malam itu adalah malam di mana langit dan bumi bersatu dalam satu momen yang suci. Malam semakin larut. Suara angin yang berbisik di antara bebatuan menjadi satu-satunya teman dalam kesunyian. Di dalam Gua Hira, seorang pria duduk termenung. Hatinya resah, pikirannya berkecamuk. Dunia di sekelilingnya penuh dengan keburukan, penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyembahan berhala. Ia tak sanggup menerima semua itu. Ia ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang benar, sesuatu yang berasal dari Tuhan. Dalam kesendiriannya, ia mengangkat wajah, menatap kegelapan langit di pintu gua. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, seperti firasat yang tak bisa dijelaskan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum ia sempat memahami perasaan itu, sesuatu terjadi. Sebuah suara menggema, memecah kesunyian. Icralah! Pria itu tersentak. Dadanya seperti dihantam gelombang yang tak terlihat. Ia mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanya kegelapan. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Apa ini? Siapa yang berbicara? Suara itu datang dari segala arah, memenuhi gua kecil tempat ia duduk. Ia ingin berlari, ingin bersembunyi, tetapi tubuhnya seolah membeku di tempat. Dan suara itu datang lagi, lebih kuat, lebih mendalam, seakan menghujam jiwanya. Icalah! Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa dadanya ditekan, seakan ada sesuatu yang begitu besar membungkusnya dalam genggaman yang tak terhindarkan. Dengan suara bergetar, ia berusaha menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Tapi suara itu tak berhenti. Untuk ketiga kalinya suara itu bergema, membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Ia merasakan sesuatu mengalir dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Kata-kata itu memenuhi seluruh dirinya. Kata-kata yang bukan hanya didengar, tetapi juga dirasakan, meresap ke dalam hati dan pikirannya. Seolah ada pintu yang terbuka dalam jiwanya. Cahaya yang tak terlihat, tapi begitu nyata menerangi relung hatinya. Ia tak bisa mengerti sepenuhnya, tetapi ia tahu, ini bukan suara manusia. Ini adalah suara dari langit. Ini adalah wahyu. Dalam kepanikan dan ketakjuban, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak tahu harus berbuat apa. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia bangkit, keluar dari gua dengan langkah goyah. Malam terasa lebih gelap dari biasanya.
Angin terasa lebih dingin dan dunia tak lagi sama seperti sebelumnya. Ia harus pulang. Ia harus mencari perlindungan. Ia harus menemukan seseorang yang bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tak menyadari bahwa sejak detik itu takdirnya telah berubah selamanya. Bahwa ia bukan lagi sekadar Muhammad bin Abdullah, pria yang dikenal karena kejujurannya. Ia kini adalah Rasulullah, utusan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Malam yang dingin terasa begitu mencekam, seakan seluruh alam semesta baru saja berubah dalam sekejap. Hatinya masih bergetar, pikirannya tak bisa berhenti berputar. Apa yang baru saja terjadi? Apa suara itu nyata? Apakah dirinya masih utuh, ataukah ia telah menjadi sesuatu yang lain? Dengan tubuh gemetar, ia menuruni bukit dengan tergesa. Bebatuan tajam melukai telapak kakinya, tapi ia tak peduli. Satu-satunya yang ada dalam benaknya hanyalah rumah, dan seorang wanita yang selalu menjadi tempatnya kembali. Seorang wanita yang dalam segala badai hidupnya selalu ada untuk menenangkan, mendengar, dan memahami. Setiap langkah terasa seperti beban, seakan dunia di pundaknya kini lebih berat dari sebelumnya. Udara malam begitu dingin, tapi tubuhnya panas, terbakar oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Peluh mengalir di dahinya, jantungnya berdetak kencang. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk. Pintu kayu bergoyang saat didorong dengan tenaga yang tersisa. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah yang tengah beristirahat, terkejut melihat suaminya dalam keadaan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Matanya penuh ketakutan, tubuhnya menggigil hebat, nafasnya tersengal. Tanpa bertanya lebih dulu, Khadijah segera mengambil selimut dan membungkusnya dengan penuh kasih sayang. Apa yang terjadi, wahai suamiku? Tanya Khadijah dengan suara lembut penuh kekhawatiran. Tapi Muhammad hanya diam, masih menggigil di bawah selimut. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Bagaimana mungkin ia menjelaskan suara yang datang dari langit? Bagaimana mungkin ia menjelaskan getaran yang masih tersisa di dalam jiwanya? Ia menutup matanya, mencoba mengatur nafas, mencoba menenangkan dirinya. Beberapa saat berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya dengan suara yang masih gemetar, ia berkata, "Aku takut, Khadijah. Aku takut sesuatu telah terjadi padaku." Khadijah menatap suaminya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu Muhammad bukanlah orang yang mudah takut. Ia adalah pria yang teguh, yang selalu berpikir dengan jernih. Jika malam ini ia begitu terguncang, pasti sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Demi Allah, tidak. Allah tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk menimpamu. Engkau adalah orang yang selalu berkata jujur. Engkau selalu menyambung silaturahmi, membantu yang lemah, menolong orang miskin dan selalu berbuat kebaikan. Allah pasti memiliki rencana untukmu, ujar Khadijah, berusaha menenangkan suaminya dengan keyakinan yang teguh. Dan kata-kata itu, bagai embun yang menyejukkan jiwanya yang terbakar ketakutan. Ia menatap Khadijah, wanita yang selama ini menjadi pendamping setianya. Dalam sekejap, ia merasakan sedikit ketenangan. Tapi di dalam hatinya ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu Muhammad belum sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi padanya. Tapi satu hal yang pasti, ia telah dipilih. Dipilih untuk membawa pesan yang akan menerangi dunia. Namun, masih ada pertanyaan yang mengganggunya. Siapa yang baru saja datang kepadaku? Keesokan harinya, Khadijah tidak tinggal diam. Ia membawa Muhammad menemui seseorang yang bisa membantu memahami kejadian ini. Warakah bin Naufal, seorang laki tua yang dikenal sebagai ahli kitab. Matanya yang penuh kebijaksanaan menatap Muhammad dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar semua yang diceritakan Muhammad, ia menghela napas panjang. Apa yang engkau alami itu adalah wahyu, wahai Muhammad. Itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa. Engkau adalah nabi bagi umat ini. Muhammad terdiam. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Nabi? Apakah ia sanggup? Apakah ia mampu mengemban tugas sebesar ini? Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Warakah melanjutkan dengan suara lirih. Andai saja aku masih muda saat kaummu mengusirmu nanti. Muhammad tersentak. Mengusirku? Bukankah aku dikenal sebagai Al-Amin? Orang yang paling dipercaya di Mekah? Warakah menatapnya dengan penuh kesedihan. Tak ada seorang pun yang membawa wahyu seperti ini kecuali akan dimusuhi dan ditentang oleh kaumnya. Mendengar itu, dada Muhammad terasa semakin berat. Bukan hanya ia harus menerima tugas yang besar, tapi ia juga harus siap menghadapi perlawanan dari orang-orang yang selama ini mempercayainya. Ia tidak pernah menginginkan kekuasaan, tidak pernah menginginkan kehormatan dunia. Tapi kini,
Ia harus menyampaikan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia harus menjadi penyampai pesan dari Tuhan semesta alam. Dan sejak saat itu, kehidupan Muhammad tidak lagi sama. Ia bukan lagi hanya seorang pria dari suku Quraisy. Ia kini adalah seorang rasul pembawa risalah yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Kata-kata yang bergema di gua yang sunyi itu masih tertanam dalam jiwanya. Iqra, bacalah. Sebuah perintah yang begitu sederhana, tetapi juga begitu dalam. Sebuah panggilan dari langit bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh. Namun saat ia kembali ke kehidupan sehari-harinya, dunia terasa berbeda. Langit Mekah masih membentang luas, matahari masih terbit di ufuk timur, para pedagang masih sibuk di pasar, tetapi ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ia telah membawa sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang akan menerangi dunia dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat-ayat pertama itu terus berputar dalam pikirannya. Mengapa membaca? Mengapa itulah kata pertama yang turun? Ia memahami, ini bukan sekadar tentang membaca tulisan, tetapi membaca kehidupan. Membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan yang tersebar di seluruh alam. Membaca keajaiban penciptaan, membaca perjalanan manusia, membaca hati dan pikiran mereka. Ini adalah seruan bagi manusia untuk mencari ilmu, untuk memahami, untuk tidak berjalan dalam kegelapan tanpa arah. Tahun demi tahun berlalu dan wahyu terus turun, satu demi satu, membentuk kitab suci yang menjadi cahaya bagi umat manusia, Al-Quran. Setiap ayat yang turun membawa jawaban atas kegelisahan manusia, membawa hukum yang menegakkan keadilan, membawa rahmat bagi mereka yang tersesat. Namun, ada satu malam yang tetap menjadi misteri, malam di mana semua ini bermula. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam di mana para malaikat turun membawa keberkahan. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Malam yang menjadi titik awal dari perjalanan Al-Quran di bumi. Sejak malam itu, tidak ada yang sama lagi. Kegelapan yang menyelimuti hati manusia perlahan mulai diterangi. Suara ayat-ayat suci mulai terdengar di sudut-sudut rumah. Mereka yang dahulu buta terhadap kebenaran, kini mulai melihat. Mereka yang dahulu tertindas, kini memiliki harapan. Al-Quran bukan sekadar kitab, ia adalah petunjuk, ia adalah cahaya, ia adalah bukti cinta Tuhan kepada manusia. Al-Quran, kitab yang hidup di setiap hati. Dan hari ini, lebih dari 1400 tahun setelah malam itu, Al-Quran masih hidup di tengah-tengah kita. Kata-kata yang pertama kali turun di Gua Hira, kini dihafalkan oleh jutaan bibir, dibaca dalam jutaan rumah, dijadikan pedoman oleh mereka yang mencari kebenaran. Tapi pertanyaannya, apakah kita telah benar-benar membacanya? Apakah kita hanya membaca dengan lisan atau juga membaca dengan hati? Apakah kita hanya melihat ayat-ayatnya atau juga memahami maknanya? Wahyu itu turun bukan hanya untuk Muhammad, ia turun untuk kita semua. Sebuah pesan dari Tuhan, sebuah peta jalan yang mengarahkan kita menuju cahaya, sebuah jawaban atas setiap pertanyaan yang kita miliki tentang hidup ini. Wahyu yang menjadi cermin hidup. Bayangkan kembali malam itu. Seorang pria duduk sendiri dalam gua merenungi dunia, mencari kebenaran, hingga akhirnya langit menjawabnya. Kini, kita pun sering berada dalam kegelapan yang sama. Kita juga bertanya-tanya tentang hidup, tentang tujuan, tentang apa yang benar dan salah. Kita juga merasakan kebingungan, merasa sendirian, merasa takut akan masa depan. Tetapi seperti Muhammad di Gua Hira, kita tidak benar-benar sendirian. Wahyu itu telah turun, Al-Quran telah hadir. Ia ada di tangan kita, di rumah kita, di hati kita. Ia adalah pelita yang selalu bersinar, menunggu untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan. Dan mungkin sudah saatnya kita kembali mendengarkan pesan dari langit itu. Apakah kita akan membiarkan cahaya itu redup, atau kita akan mengambilnya, membacanya, dan membiarkan Al-Quran menerangi jalan hidup kita? Saudaraku, jika malam itu menjadi awal dari cahaya yang menerangi dunia, mengapa kita tidak menjadikannya awal bagi perubahan dalam hidup kita? Kita bisa memulainya dengan sesuatu yang sederhana, membaca satu ayat setiap hari, mencoba memahami maknanya, dan merenungkan bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Sebab Al-Quran bukan sekadar kitab suci, ia adalah pesan cinta dari Allah untuk kita semua. Dan mungkin inilah waktunya bagi kita untuk menjawab panggilan itu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan kepada orang lain. Biarkan cahaya ini menyebar, agar semakin banyak hati yang merasakan keindahan wahyu Allah.
Tuliskan di komentar bagaimana Al-Quran telah mengubah hidupmu atau bagaimana kamu ingin lebih dekat dengannya. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah inspiratif lainnya. Karena perjalanan ini belum berakhir.